Ketimpangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul, juga dominan dibanding si korban. Dari pengertian di atas maka disebutkan orang yang memiliki posisi lebih unggul juga dominan dalam hal ini adalah Putri Chandrawati, dikarenakan Putri merupakan istri dari terdakwa yang menjabat sebagai Kadif Propam, dan latar belakang pendidikan Putri adalah seorang dokter gigi, sementara korban Nofriansah yang hanya lulusan SLTA dan seorang ajudan dengan pangkat brigadir yang ditugaskan untuk sebagai ajudan terdakwa untuk membantu Putri Chandrawati baik sebagai supir maupun tugas-tugas lainnya. Sehingga dengan adanya ketergantungan relasi kuasa dimaksud sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Pelecehan seksual dan perkosaan terjadi biasanya dikaitkan dengan relasi kuasa. Ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban, kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga tindakan pelecehan seksual dan perkosaan akan mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang dialaminya. Sebagaimana disebutkan dalam jurnal ANAF volume 1 nomor 2 Desember 2016 halaman 188. Proses pemulihan korban kekerasan seksual akan melewati beberapa tahapan dengan menggunakan 5 tahapan kesedihan yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri pada diri korban, tidak selalu melewati setiap tahapan. Oleh Ilenis dan Handadari 2011, Journal of Unair, Insan Media Psikologi. Bahwa 5 tahapan itu yakni 1. Denial atau penangkalan merupakan fase di mana korban menyangkal bahwa mengalami tindak kekerasan seksual telah terjadi kepada dirinya. Hal ini merupakan reaksi utama dari penyakit yang tidak tertolong lagi. Penolakan biasanya pertahanan diri yang bersifat sementara, yaitu dengan perasaan tidak percaya, tidak menerima bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual. 2. Anger atau kemarahan merupakan fase saat korban mengalami tindak kekerasan seksual menyadari bahwa penolakan yang tidak dapat dipertahankan lagi. Penolakan muncul dalam rasa marah, benci, dan iri. Ini terjadi karena individu menyadari kenapa dirinya yang mengalami tindak kekerasan seksual bukan orang lain. Kemarahan itu diproyeksikan kepada perawat, dokter, keluarganya, dan juga Tuhan. 3. Bargaining atau penawaran merupakan tahapan ketiga korban tindak kekerasan seksual mengembangkan harapan sebagai mekanisme pertahanan diri. Individu melakukan tawar-menawar dalam arti berharap bahwa trauma ini bisa hilang dengan sendirinya. 4. Depresi merupakan tahapan keempat di mana korban dalam fase ini menjadi pendiam, menolak orang lain, dan banyak merenung. Usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dapat membuat korban masuk ke dalam kondisi depresi. Pada dasarnya, kekerasan seksual yang terjadi pada korban kekerasan akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, salah satunya yaitu depresi. Pada proses ini, korban kekerasan seksual tidak hanya menerima dampak secara fisik saja, tetapi juga dampak mental, yaitu dampak depresi yang ditunjukkan seperti kasus di atas. Acceptance atau penerimaan merupakan tahap di mana korban mulai mengembangkan rasa damai dan menerima takdir. Pada fase ini perasaan sakit pada fisik akan menghilang karena sikap kepasrahan individu atas pemahaman yang telah terjadi. Setelah korban mencapai tahap penerimaan, barulah dapat terjadi perkembangan yang positif. Tahap penerimaan ini terjadi apabila korban kekerasan seksual sudah dapat mengendalikan dirinya sendiri, menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya tanpa adanya rasa tidak nyaman dan sudah menerima kejadian yang pernah dialaminya.
menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo pada saat saksi menemui Putri Chandrawati di rumah Magelang, Putri menanyakan di mana korban. Dan begitu saksi bertemu korban, langsung saksi ajak naik ke lantai 2 dan saksi hadapkan ke hadapan Putri Chandrawati. Kemudian korban Yosua Huta Barat langsung masuk duduk di bawah situ melihat jika ibu tidur bersandar. Kemudian saksi tidak ada perintah untuk duduk sehingga saksi hanya berdiri di depan, kemudian saksi standby di situ. Hingga beberapa lama kemudian saksi turun bersama korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dari pengertian gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, dan tahapan proses pemulihan korban kekerasan seksual yang di atas, perilaku Putri Chandrawati yang mengaku sebagai korban justru bertentangan dengan profil korban menuju proses pemulihan. Tindakan Putri Chandrawati memanggil dan menemui almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat di kamarnya adalah terlalu cepat untuk seorang korban kekerasan seksual terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual, proses pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak bisa sekejap mata, bahkan tidak jarang ada korban yang menyerah sehingga mengakibatkan korban mengakhiri hidupnya. Sehingga sangat tidak masuk akal dalih korban kekerasan seksual yang disampaikan oleh Putri Chandrawati tersebut. 3. Berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyed yang berpendapat bahwa pada pokoknya pada saat pemeriksaan poligraf Putri Chandrawati menyampaikan berkenan diperiksa dan ahli menyodorkan surat persetujuan. Kemudian Putri Chandrawati menyetujui surat persetujuan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil minus 25, terindikasi minus, terindikasi berbohong terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya.